Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan teruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tema kita pada saat ini yaitu kemalasan yang menghancurkan masa depan. Kemalasan yang menghancurkan masa depan. Pada satu sisi, keberhasilan atau kesuksesan seseorang jelas adalah berkat Tuhan. Akan tetapi di saat yang bersamaan, berkat Tuhan itu juga bergantung pada kearifan seseorang menjalani hidupnya. Itulah sebabnya kita kerap menjumpai seorang yang malas dan tidak dapat mengatur hidupnya dengan benar, mengalami jatuh rugi ataupun jauh dari kesuksesan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita diingatkan penulis kitab Amsal untuk tidak mengikuti jejak hidup si pemalas. Pemalas itu digambarkan memiliki ladang dan kebun anggur. Artinya pada awalnya ia bukanlah orang yang miskin. Sebaliknya, ia adalah orang yang cukup berada kaya, sebab pada masa itu seseorang yang memiliki ladang dan kebun anggur tergolong orang yang kaya. Ironisnya adalah orang ini tidak menyukuri berkat yang Tuhan berikan dan mengelolanya dengan benar. Ia membiarkan ladang dan kebun anggurnya tersebut tidak terurus dengan baik. Bahkan penulis Amsal mengatakan, lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruji, dan temboknya sudah roboh. Ayat 31. Ladang dan kebun anggur itu sangat tidak terurus karena kemalasan pemilik kebun itu. Melihat perilaku hidup yang demikian, tentunya sangat disayangkan. Berkat yang Tuhan berikan disia-siakan. Maka penulis Amsal menangkap hikmat di balik semua sikap malas yang ditujukan orang itu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 33 sampai 34. Akibat dari kemalasan adalah jatuh dalam kemiskinan, sebab kita tidak mengelola apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan dan mengelolanya dengan benar? Entah berkat itu besar atau kecil,
Marilah kita tanggalkan kemalasan dan hidup bijaksana. Orang yang menghargai hidup akan hidup dengan bertanggung jawab. Mereka yang tidak menghargai hidup akan bermalas-malasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal ini menggambarkan dan memberikan kepada kita pelajaran yang berharga. Setiap manusia pasti ingin sukses, ingin kaya, ingin memiliki segala sesuatu. Bahkan juga ia tidak mau kekurangan segala apapun. Tetapi kalau kita melihat di bagian ini, maka membuka bagi kita pemahaman dan pengertian di mana orang miskin di bagian ini adalah bukan orang miskin, tetapi orang yang malas. Orang yang malas, sebesar apapun harta yang dia miliki, pasti suatu saat itu habis. Tetapi orang yang tidak punya tetapi ia berjuang, maka ia mengumpulkan sedikit demi sedikit. Lama-lama ia punya, tetapi ia lebih kaya dibanding dengan orang yang memiliki harta. Jadi, inilah pelajaran bagi setiap kita. Jangan kita menilai bahwa hidup ini adalah sudah digariskan oleh Tuhan. Dari mana kalian tahu dan bagaimana kalian tahu? Dan bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini bahwa sudah ditetapkan menjadi miskin dan sudah ditetapkan menjadi kaya? Itu pandangan seperti itu hanya membuat kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mari kita berjuang untuk terus-menerus bekerja keras supaya kita tahu dan mengerti bahwa memang hidup kita sudah seperti itu. Tetapi tanpa kita berjuang, jangan kita mengambil kesimpulan. Karena Tuhan juga mengatakan di dalam perjanjian baru, orang yang tidak bekerja, hendaklah ia tidak makan. Tetapi ada pepatah mengatakan, berdoa sambil bekerja. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, carilah dahulu kerajaan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya 3 bagian yang saya ambil sebagai contoh. Maka mari kita melihat diri kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin orang sudah ditetapkan dia sebagai orang miskin, tetapi dia hanya menjual 1 mie tiap hari. Tetapi kalau dia sudah mencoba, misalnya berusaha dan bekerja keras sambil mengutamakan Tuhan dan bekerja keras, mustahil hidup itu tidak berubah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan belas kasihan jika ia sudah ditetapkan. Tetapi jika belum, maka kesalahannya bukan kepada diri Allah, tetapi bagi kita. Itulah sebabnya bagi kita yang sudah mendengarkan bagian ini, mari kita memohon kepada Tuhan supaya ia memberikan kepada kita pengertian dan pemahaman, supaya ia memberikan kepada kita roh yang baru, sehingga bisa kita berhikmat untuk membagi setiap berkat-berkat Tuhan, supaya kita berhikmat untuk berusaha bekerja terus-menerus, dan supaya kita berhikmat menjadikan Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu apa yang kita lakukan, sehingga tidak sama dengan nasibnya seperti di dalam Amsal ini, adalah miskin karena ia malas. Bapa yang ada dalam surga, firman ini memberikan bagi kami pemahaman yang baru, di mana Tuhan mengajarkan bagi kami hendaklah kami tidak malas. Ketika kami malas pasti masa depan hancur, tetapi ketika kami berjuang bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan Yesus memberkati. Berikan bagi kami kekuatan sehingga mampu kami melakukan firman-Mu, mampu kami menghidupkan, dan supaya bisa kami menyaksikan bahwa karya Tuhan dalam setiap anak-anak Tuhan ada. Dan inilah kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.